sholat. Yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ada 3 rukun. Yang pertama adalah niat, itu sudah kita bahas. Yang kedua takbiratul ihram, Allahu Akbar, ucapan takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri maka duduk. Kalau tidak mampu duduk maka tidur menyamping, muttaji'. Kalau tidak mampu tidur menyamping maka tidur terlentang. Kalau tidak mampu tidur terlentang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah tidak bisa nih, udah tidak bisa sholat namanya itu. Itu kaitannya dengan rukun. Jadi orang yang mampu harus berdiri. Orang yang mampu harus berdiri. Kemudian rukun yang selanjutnya yaitu qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Ini rukun. Jadi setelah baca takbiratul ihram, Allahu Akbar, sesuatu yang wajib kita baca setelah itu adalah surat Al-Fatihah. Maka di sini kita pahami, berarti biasanya kita baca sebelum surat Fatihah apa yang kita baca? Doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu kita baca. Berarti doa iftitah itu bukan rukun sholat. Artinya tidak wajib dibaca. Maksudnya begini, kalau panjenengan sholat tidak baca doa iftitah maka sholatnya sah. Hanya saja tidak sempurna. Nah itu saja. Tapi kalau dibilang sah, insya Allah sah. Apalagi kalau sholat tarawih ini, rata-rata tidak ada yang baca iftitah. Kalau ada yang baca iftitah ya bubar jemaah. Allahu Akbar, baca iftitah dulu. Ada kalau tiga, yang terakhir nasrati warasuki atau ini baca. Oh iya. Kalau baca doa iftitah yang panjang yang biasanya ya pasti jamaah tarawih 3 hari bertahan ini. Hari keempat sudah tidak ada jemaah. Jadi kalau kita kebanyakan kalau baca doa iftitah khususnya di sholat tarawih itu kita tinggalkan. Tapi sholatnya tetap sah. Apalagi kalau misalnya model sholat tarawih yang ada di Blitar sana itu. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya satu nafas tanpa bacaan iftitah, kemudian bacaan Fatihahnya juga panjang. Apa namanya cepat. Nah, jadi ini kaitannya dengan surat Fatihah. Jadi sebelum surat Fatihah itu baca doa iftitah. Doa iftitah hukumnya sunnah. Kemudian sebelum baca surat Fatihah ada juga sunnah. Apa itu? Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu juga sunnah. Tapi sunnahnya tidak dibaca keras. Jadi kalau kita takbir Allahu Akbar, baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ada 2 sunnah sebelum surat Fatihah. Surat Fatihah ini tidak boleh ditawar-tawar, harus dibaca. Baik bagi makmum ataupun imam, baik sholatnya bersuara ataupun tidak bersuara. Jadi semua sholat, mau sholatnya jahar yang dibaca jelas atau yang tidak dibaca jelas, itu tetap harus dibaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita itu jadi makmum, imam baca surat Al-Fatihah, kita juga tetap harus baca surat Al-Fatihah. Kapan kita baca? Setelah bacaan imam. Jangan kita ikuti imam. Bismillahirrahmanirrahim. Di belakang nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan seperti itu. Yang benar seperti apa? Dirampungkan dulu bacaan imam, setelah itu kita baca. Untuk itu di dalam mazhab Syafi'i terkenal istilah sakta. Apa itu sakta? Sakta itu diam sejenak yang dilakukan oleh imam agar makmum
memiliki kesempatan untuk membaca. Khususnya setelah membaca surat Fatihah disunahkan bagi imam untuk memberikan jeda yang agak panjang agar makmum itu bisa membaca surat Al-Fatihah. Jadi begini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biasanya kan kita langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, seperti itu boleh. Tapi kalau mau cari sunnahnya, imam itu diam dulu. Diam dengan jangka waktu kira-kira makmum sudah rampung baca Fatihah atau belum. Nonton ya. Jadi kira-kira kita itu baca surat Fatihah berapa detik biasanya? 10 detik? Kelamaan. Ya 10 detik. Ya. Ya kalau Fatihahnya satu napas ya 5 detik bisa. Jadi disunahkan bagi imam itu menunggu makmum membaca surat Fatihah. Jadi kita sebagai makmum itu baca surat Fatihah setelah imam. Meskipun misalnya imam sudah baca surat setelah Fatihah, kita juga kalau misalnya Fatihah kita belum rampung, belum selesai, kita lanjutkan. Yang penting bacaan Fatihahnya tidak keras-keras, tidak mengganggu orang-orang yang ada di sebelah kita, apalagi imam. Karena ada juga orang baca surat Fatihah suaranya banter, Masya Allah. Sehingga apa? Sehingga mengganggu bacaan imam. Dan itu termasuk yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi ceritanya beliau ini Nabi Muhammad SAW lagi sholat. Sementara sholat beliau baca, yang di belakang ikut baca. Suaranya sama-sama banter, sebagaimana suaranya Nabi Muhammad SAW. Maka setelah sholat ditegur oleh Nabi, Man naza'ani fil qira'ah. Siapa yang mau menandingiku di dalam bacaan sholat? Maka sunnahnya bagi makmum itu bacanya tidak keras-keras. Yang keras itu hanya diizinkan bagi imam saja. Tapi kita tetap harus baca surat Fatihah. Harus baca surat Al-Fatihah. Pertanyaannya, kapan surat Al-Fatihah itu gugur dari kita? Kapan kita itu tidak wajib membaca surat Al-Fatihah? Di sini ulama menjelaskan. Kalau misalnya kita itu sholat dalam keadaan masbuk, kalau kita datang, imam sudah baca surat Fatihah, sudah baca surat yang kedua, sedikit lagi akan ruku, atau misalnya kita dapati imam sudah ruku, maka kita langsung masuk takbir, langsung ikuti imam ruku tanpa membaca surat Al-Fatihah. Hanya dalam keadaan ini saja surat Fatihah itu gugur kewajibannya. Tapi selain itu wajib membaca surat Al-Fatihah. Jadi misalnya kita masuk masjid, imam sudah baca surat yang kedua, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kita baru takbir, Allahu Akbar, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kira-kira satu ayat, walam yakul lahu kufuwan ahad, itu cukup tidak untuk baca surat Fatihah? Tidak cukup. Sudah, imam rukuk, kita ikut rukuk, tidak baca surat Fatihah. Meskipun misalnya kita sudah baca berapa, belum rampung, kita ikut rukuk bersama imam. Itu satu keadaan di mana surat Fatihah itu tidak wajib dibaca. Tapi ada juga keadaan yang lain. Kalau misalnya seperti tadi, kita itu menemukan imam sudah mau rukuk, kemudian kita masuk menjadi makmum. Setelah kita jadi makmum, kita baca surat Fatihah, masih di pertengahan imam sudah rukuk. Tadi sudah dijelaskan kalau imam sudah rukuk, kita ikut rukuk. Tapi ada satu keadaan kita boleh merampungkan bacaan surat Fatihah. Kapan itu? Kalau misalnya imam ini biasanya kalau beliau itu rukuknya lama. Biasanya kalau kita sholat jamaah, beliau ini misalnya
rukuknya lama, maka kita boleh merampungkan bacaan surat Fatihah. Jadi kita kira-kira kalau saya baca full surat Fatihah, imam masih rukuk, maka dilanjutkan saja bacaan surat Fatihah. Nah, ini penjelasan tentang rukun yang keempat, yaitu surat Al-Fatihah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian masih kaitan dengan surat Fatihah. Surat Fatihah itu di dalam sholat wajib kita hafal. Insya Allah ya, rata-rata orang muslim insya Allah sudah hafal surat Fatihah. Dan mungkin kalau saya tanya bapak-bapak ibu-ibu, kapan panjenengan hafal surat Al-Fatihah? Masih ingat tidak? Sejak kapan? Sudah dari kecil. Umurnya berapa? Tidak ada yang tahu. Saking apa? Saking surat Fatihah ini sudah menjadi surat pamungkas. Semua orang muslim pasti hafal surat Al-Fatihah. Tapi misalnya ada kasus, ada orang yang tidak hafal surat Fatihah, terus dia mau sholat, apa yang dia lakukan? Al-Fatihah. Nama Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Kata Pak Haji baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Tidak dengan dulu, ada orang begitu aja. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama bisa melalui tulisan. Jadi ditulis dia sholat, tapi di depannya ada Al-Quran misalnya, kita Al-Quran dia baca. Dia sholat sambil baca Al-Quran. Nah ini boleh baca Al-Quran, baca surat Fatihah melalui tulisan. Kalau misalnya dia tidak memiliki tulisan surat Al-Fatihah, maka boleh juga dengan cara mentalkin. Ini maksudnya apa? Ini bukan talqin naik ini. Maksudnya apa? Talqin itu ada orang yang hafal itu mengajarkan dia saat sholat. Ini sudah disuruh hafal surat Fatihah tapi tidak bisa masuk. Misalnya mu'alaf umurnya 60 tahun, disuruh hafal surat Fatihah susah sekali. Akhirnya apa? Dia sholat Allahu Akbar. Kita yang di luar sholat baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia ikut Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu juga bisa. Itu namanya talqin. Kita mengajarkan, kita menyuruh dia mengikuti bacaan kita. Itu juga bisa bagi orang yang tidak mampu untuk menghafal surat Al-Fatihah. Atau kalau tidak mampu baca surat Fatihah, tapi dia hafal surat yang lain, tapi itu ya keterlaluan ini. Baca dia hafal surat yang lain, tapi Fatihah tidak dihafal. Misalnya dia hafalnya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini berapa ayat? 4 ayat surat Al-Ikhlas. Surat Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Usahakan dia itu membaca 7 ayat. Kalau misalnya masih 4 ayat, berarti harus ditambah 3 ayat. Jadi misalnya dia tak hafal surat Fatihah, tapi dia hafal surat Al-Ikhlas. Dia takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu sudah berapa? 7. Itu juga bisa. Tapi ini keterlaluan. Masa hafal surat yang lain tapi tidak hafal Fatihah. Ini insya Allah nggak ada di dunia ini. Pasti surat pertama yang dihafal surat Al-Fatihah. Nah, sekarang begini, dia nggak hafal surat Fatihah, dia juga nggak hafal surat yang lain. Apa yang dia lakukan? Katakan oleh para ulama, membaca zikir yang ukurannya sesuai dengan durasi surat Al-Fatihah. Nah, coba kita hitung surat Fatihah kira-kira di dalam sholat yang kita baca berapa detik? Ada 20 detik? Ada ya, kalau bacaannya bagus 20 detik. 20 detik, selama itu dia wajib berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak hafal surat Fatihah. Ini kasus biasanya mu'alaf,
yang belum hafal surat, belum hafal Fatihah, maka disuruh berzikir. Apa zikirnya? Ya monggo. Yang penting apa? Yang penting dia durasinya sama dengan membaca surat Fatihah. Misalnya zikirnya apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, selama 20 detik, ya kurang lebih. Itu juga bisa bagi orang yang tidak menghafal surat Al-Fatihah. Sekarang lebih parah lagi, dia tidak hafal surat Fatihah, dia tidak hafal ayat Al-Quran, dia tidak hafal zikir, terus dia mau sholat. Ini pribun. Solusinya gimana ini? Kata para ulama, kalau dia tidak hafal apapun, maka diamlah sesuai dengan durasi bacaan surat Al-Fatihah. Jadi gimana? Allahu Akbar. Ya sudah, dia baca. Tidak baca apa-apa, ya tidak usah baca apa-apa. Disuruh diam sampai kira-kira rampung surat Fatihah, ruku. Ngerti gitu? Tapi ini jarang sekali. Ya hampir tidak ada. Insya Allah orang-orang yang baru masuk Islam itu biasanya mereka sudah belajar Islam sebelumnya, sudah menghafal surat-surat pendek. Biasanya yang saya temui seperti itu. Jarang itu orang misalnya dia masuk Islam tidak tahu apa-apa. Pasti sudah ada yang dia pelajari tentang agama Islam. Minimal bacaan-bacaan surat pendek itu sudah dihafal. Apalagi surat Al-Fatihah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaitannya dengan surat Fatihah. Kemudian yang selanjutnya adalah ruku. Nah, ruku adalah rukun selanjutnya. Ruku itu insyaallah paham ya. Ruku itu ada batasan minimal, ada batasan maksimal. Batasan minimalnya apa? Telapak tangan kita ini menyentuh lutut. Dalam keadaan kaki kita lurus. Itu minimal. Saya praktekkan supaya jelas. Ini bentuk minimal kalau orang ruku minimal seperti ini. Yang penting sudah kena di sini, kakinya lurus, bukan gini Pak. Kalau gini bukan ruku. Jadi kakinya lurus, ininya dipegang. Apalagi kalau sudah lansia biasanya susah untuk sempurna. Nah, maka minimalnya seperti ini. Meskipun tidak bisa bungkuk lurus ke depan, maka minimal seperti ini. Kalau misalnya dia mau maksimal sempurnanya, maka lurus. Niki lurus dong. Lurus ya. Jadi kepala, pundak sama belakang ini lurus. Kayak papan lurus. Nah, seperti itu. Itu gambaran tentang ruku. Jadi ada yang sempurna, ada yang minimal, ya, yang tidak sempurna tapi sudah terhitung sebagai ruku yang sah. Sebagai ruku yang sah. Terus dikatakan bahwa saat kita ruku itu usahakan kita itu memegang lutut dengan tangan yang terbuka seperti ini. Jadi lutut dipegang begini, bukan begini, tapi sunahnya seperti ini. Sunahnya seperti tafrik. Ar-rabi'u tafriqu asabihi lil qiblah tafriqan wasatan. Kemudian dikatakan kalau misalnya orang ini dia sholat dalam keadaan duduk, tadi dalam keadaan berdiri, jelas. Jadi kalau ruku ya seperti ini sempurnanya. Kalau tidak bisa sempurna ya agak angkat sedikit tidak masalah. Bagaimana dengan orang yang sholatnya duduk? Orang yang sholatnya duduk dikatakan bahwa fa'aqalluhu fi haqqihi muhadatu jabhatihi amama rukbatihi. Jadi misalnya begini, saya mau sholat duduk. Duduknya duduk begini misalnya ini. Saya sholat begini. Saya mau ruku. Ruku itu seperti apa? Minimal
ini sejajar, jidat sejajar dengan lutut. Minimal apa? Jidat sejajar dengan lutut. Minimal. Jadi seperti ini. Ini posisi dalam ruku ketika sholat dalam keadaan duduk. Wa akmaluhu muhadatuha mahalla sujudihi min ghairi mumasatin wa illa kana sujudan la ruku'an. Tapi kalau ingin sempurna, kita itu bukan hanya seperti ini dalam keadaan ruku saat kita sholat duduk, tapi kepala kita atau jidat kita itu ke tempat arah sujud, tapi kepala kita tidak menyentuh tempat sujud. Jadi begini, saya sholat Allahu Akbar, saya mau ruku, Allahu Akbar. Ini. Nah, ini bentuk ruku yang sempurna dalam keadaan sholat duduk. Agak maju. Kalau sujudnya gimana? Ini ruku. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Sujud biasa. Nah, jadi seperti itu. Oke. Oh, boyoknya. Paling sempurna kok ya. Itu ada pilihan. Ya monggo dipilih yang mana. Dua-duanya sah. Minimal apa? Minimal jidat kita itu searah atau satu garis dengan lutut. Nah itu minimal, insya Allah bagi orang yang sholatnya duduk itu sudah bisa dikatakan dia sudah rukuk dalam keadaan duduk. Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, di dalam ruku itu apa doanya? Doanya sebagaimana kita hafal. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Nah, itu bacaan dari ruku. Kalau mau ditambah ada doanya dari Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, itu juga doa yang diajarkan oleh Nabi. Ada juga yang dikatakan Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Itu juga termasuk doa yang diajarkan saat kita ruku. Mungkin ada yang bertanya, bacaan saat ruku itu hukumnya apa? Sunnah. Yang rukun itu hanya rukuknya. Jadi kalau panjenengan ruku tidak baca apa-apa, rukuknya sah, sholatnya sah. Cuma kalau mau sempurna ya dibaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Minimal baca 1 kali, maksimal 3 kali, maksimal. Tapi bagi imam itu bisa sampai 5. Dikatakan di sini wa yusannu an yaqula fihi subhana rabbiyal azim wa bihamdi wa aqallu marratan wa ya'ti al-imam bi thalath wa illam yarda al-ma'mumun fa idza zada 'alayha bi ghairi ridahum kuriha wal akmalu minha khamsun ila 11. Jadi kalau kita jadi imam itu disunahkan baca subhanallahil azim wa bihamdi 5 kali. Kalau jadi apa? Imam. Disunahkan. Kalau misalnya makmumnya tidak suka lama-lama sholat misalnya. Jadi ya ribut bahasanya. Jadi imamnya ini jadi imam, tapi makmum suka sholatnya cepat. Tapi imam bacaan sholatnya apa? Lama. Ini apa hukumnya? Makruh. Jadi batasannya itu dikatakan oleh para ulama 3. Kalau lama. Jadi dikatakan di sini wa ya'til imam bi salat wa illam yardul ma'mumun. Imam itu kalau baca 3 kali Subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu dibaca 3 kali. Makmumnya suka ataupun tidak suka boleh. Tapi kalau lebih dari 3 kali imam baca kemudian makmum tidak mau,
hukum sholatnya makruh. Nggih. Kalau makruh sudah kadang dosa. Nggih. Tidak dosa. Tapi tidak dosa, insyaallah sudah dekat. Tapi Sudah tidak dekat, dosa. tapi asal. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Nggih. Malah berarti ya. Nggih. Tapi jarang, insyaallah jarang. Nah, ini insyaallah ya terkait dengan ruku. Dan termasuk juga apa namanya rukun di dalam ruku itu adalah tumanina. Nah, tumanina itu apa? La taqumu ziyadatul huwi maqama tumanina wa aqalluha an tastaqirra a'dhahu raki'an. Jadi tumanina itu minimal anggota tubuh kita itu diam sejenak saat kita dalam keadaan ruku. Jadi misalnya kita berdiri, Allahu Akbar. Nah, ini namanya tumanina. Ukuran tumanina itu dikatakan oleh para ulama minimal baca subhanallah 1 detik aja itu. Allahu Akbar subhanallah, sami Allahu liman hamidah subhanallah. Itu sudah tumanina. Bacaan minimal. Jadi kalau ada orang misalnya sholat taraweh, biasanya kalau banyaknya ini kalau sholat cepatnya sholat taraweh, yang kayak yang di Blitar. Baca Fatihahnya cepat. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sholatnya sah tidak? Sah. Ada tumanina tidak? Kalau kita pakai standar ini ada tumanina. Bacaannya itu apa? Subhanallah. Jadi setiap gerakan bacanya apa? Subhanallah. Ruku subhanallah, iktidal subhanallah, sujud subhanallah. Cuma ya tumaninanya ada, cuma khusyuknya itu susah gitu kalau sudah kecepatan tinggi. Iya. Jadi tumaninanya mungkin benar menurut fikih, tapi khusyuknya itu susah untuk didapatkan kalau sudah cepat. Jadi itu. Kemudian juga termasuk apa namanya rukun iktidal. Ini insya Allah jelas iktidal setelah ruku. Dan disunahkan untuk kita yang bangun dari ruku. Ya, bangun dari ruku untuk iktidal itu disunahkan untuk membaca sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah minimal itu kita baca. Kemudian nanti di iktidal itu juga ada tumakninanya. Tumaknina yang minimal membaca subhanallah minimal. Tapi disunahkan untuk membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita dari ruku sami Allahu liman hamidah. Apa doanya? Rabbana walakal hamdu. Bisa ditambah mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil al-masyita min syai'in ba'du. Nah, itu bisa. Tapi kalau misalnya mau yang singkat boleh Rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu. Itu bisa. Yang penting ada tumakninanya. Soalnya ada orang yang saking cepatnya dia lupa tumaknina. Jadi dia sholat Allahu Akbar, Sami Allahu Akbar. Ini kejadian Pak, asli nih. Jadi saking cepatnya dia lupa iktidal. Saking dia mau cepat sujud. Allahu Akbar, Sami Allahu Akbar. Belum rampung sami Allahu liman hamidah, dia langsung Allahu Akbar sujud. Nah, kalau kayak gini ya sholatnya pasti tidak sah. Karena tidak ada tumaknina di dalam iktidal. Nah, terus nanti sujud. Nah, sujud juga ya kurang lebih seperti itu. Rukun sujud kita ya sholat itu rukunnya termasuk adalah sujud. Dan sujud diperintahkan di dalam syariat sujud di atas 7 anggota sujud. 7 anggota sujud yaitu jidat, kedua tangan, lutut, dan ujung-ujung kaki. Yang wajib dibuka cuma 1, yaitu jidat. Yang wajib kena di tempat sujud kita yaitu jidat.
Meskipun tidak semuanya, sebagian jidat kena itu sudah sah. Jadi tidak perlu semua jidatnya kena. Kalau misalnya sujud itu semua jidat harus kena, berarti kalau orang sujud harus digoyang-goyang gitu. Oh, gosok. Oh, makane. Jadi benarnya seperti apa ya? Benarnya cuma ditaruh sedikit aja. Misalnya saya pakai kopiah seperti ini, pakai kopiah, kena sedikit bagian jidat itu sudah. Maka beruntung orang itu kalau jidatnya agak lebar itu alhamdulillah. Jadi sholatnya apa istilahnya? Nonong. Nonong itu bagus itu. Agak nonjol. Sujudnya enak. Insya Allah sujudnya itu kena. Itu juga termasuk ibu-ibu hati-hati. Mukenanya ibu-ibu jangan terlalu menutup. Ada pakai mukena sampai di alis. Wah, akhirnya sujudnya apa? Kena mukena. Ini tidak sah. Jadi harus ada bagian jidat yang kena di tempat sujud. Selain jidat itu boleh dibuka, boleh ditutup kecuali lutut, karena lutut itu termasuk aurat. Jadi dengan misalnya pakai sarung tangan itu boleh, pakai kaos kaki juga boleh. Tapi yang wajib dibuka ini jidat. Yang wajib ditutup ya lutut, karena ya kalau dibuka lututnya ya auratnya dibuka laki-laki. Kalau perempuan ya auratnya semuanya. Ujung-ujung kaki juga apa? Aurat. Wajib ditutup. Nah ini kaitannya dengan sujud. Jadi sujud itu insya Allah ya mudah-mudah susah juga ini. Dan mungkin perlu disampaikan bahwa sujudnya laki-laki dengan perempuan itu beda. Kalau sujudnya laki-laki disunahkan untuk melebarkan tangan. Sujudnya perempuan itu disunahkan untuk menutup tangan. Jadi untuk jaga bagian intim. Kalau laki-laki disunahkan untuk lebar-lebar. Itu untuk laki-laki. Tapi jangan lebar-lebar menyakiti makmum yang lain. Ini juga kadang-kadang semangat akhirnya iya, jidat orang kena sikut kita nanti. Ya, ini bahaya juga. Ada juga Pak. Oh belum pernah ada, mudah-mudahan tidak ada nih. Itu sujud. Jadi begini, apa namanya? Ini perlu dijelaskan. Ruku, iktidal, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud juga ruku. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu ya duduk biasa sebagaimana yang kita ketahui. Dan perlu diketahui bahwa iktidal dengan duduk di antara dua sujud itu tidak boleh lama-lama. Jadi ada kalau misalnya orang iktidal, Sami Allahu liman hamidah, dia berdiri iktidal, itu sama lamanya dengan membaca surat Fatihah, maka sholatnya batal. Karena apa? Karena iktidal termasuk rukun yang pendek. Sebagaimana duduk di antara dua sujud termasuk rukun yang pendek. Jadi kalau iktidal itu tidak usah lama-lama. Sami Allahu liman hamidah, ya 5 detik berdiri langsung sujud. Jangan iktidal 30 detik. Wah itu sholatnya batal menurut ulama. Begitu juga duduk di antara dua sujud, kelamaan duduk di antara dua sujudnya, nah itu juga batal. Tapi kalau sujud, ruku, itu sunnahnya baca surat Fatihah itu juga dapat dalam keadaan berdiri itu juga disunahkan. Tapi untuk iktidal dan duduk di antara dua sujud ini itu disunahkan untuk tidak lama-lama dalam membaca. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kurang lebih rukun-rukun yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Tapi perlu diketahui juga bahwa termasuk syarat kita itu melakukan rukun-rukun yang sudah disebutkan tadi seperti ruku, itu syaratnya adalah rukun sebelumnya harus sah. Jadi begini, misalnya kita sholat, kita baca
kita takbir Allahu Akbar. Setelah takbir kita lupa baca surat Al-Fatihah misalnya. Kemudian kita ruku kita sah tidak? Tidak sah ruku kita karena apa? Rukun sebelumnya tidak sah. Jadi rukun sebelumnya harus sah dulu. Itu juga berlaku untuk iktidal. Misalnya kita dari berdiri belum ruku langsung iktidal. Iktidalnya tidak sah karena belum ruku. Begitu juga kita sujud tapi belum iktidal, maka sujud kita tidak sah karena apa? Iktidalnya belum. Dan itu terjadi. Allahu Akbar langsung sujud lupa iktidal. Niki sujudnya tidak sah. Kenapa? Karena rukun sebelumnya tidak dilakukan. Itu berlaku sampai misalnya sujud, duduk di antara dua sujud tidak sah. Kenapa? Belum sujud. Sujud yang kedua tidak sah. Kenapa? Belum duduk di antara dua sujud. Jadi sahnya rukun yang kita lakukan harus diawali dengan rukun sebelumnya. Jadi rukun sebelumnya harus sah dulu. Kemudian saat melakukan rukun-rukun ini, usahakan kita itu memiliki keinginan untuk melakukan rukun itu. Paham ya maksudnya? Jadi begini, kalau kita mau ruku, ya benar-benar mau ruku. Kita mau ruku, benar-benar mau ruku. Jangan ada keinginan yang lain. Karena kata para ulama, kalau misalnya kita ruku dengan keinginan selain ruku, berarti kita ruku bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita lagi sholat, tiba-tiba handphonenya jatuh. Terus kita mau ngambil handphone, niat mau ngambil handphone atau ngambil uang yang jatuh. Terus kita itu ruku. Begini lah, gambarannya begini. Ini misalnya saya sholat, terus ada yang jatuh. Saya mau ngambil. Sekalian ruku misalnya langsung sudah rampung bacaan. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jatuh itu. Padahal belum ada niat ruku, tapi karena jatuh itu saya mau ngambil itu, saya dalam hati saya bilang sekalian ruku aja kalau gitu. Nah, ini berarti apa? Dia ruku bukan karena niat ruku. Orang yang ruku bukan karena niat ruku, rukunya tidak sah. Karena dianggap ruku kepada selain Allah. Begitu juga misalnya kita sujud dan lain sebagainya, itu semuanya harus benar-benar kita niatkan untuk sujud, untuk ruku karena Allah Subhanahu. Tidak boleh untuk yang lain. Atau misalnya dia iktidal, Sami Allahu liman hamidah, ternyata kepleset misalnya, terus jatuh misalnya. Dia kepleset terus apa? Jatuh. Terus dia bilang dalam hati, kalau begitu saya langsung sujud aja. Nah, ini sujudnya apa? Tidak sah. Karena niat awalnya bukan untuk sujud. Terus bagaimana? Dia harus kembali lagi berdiri, kemudian sujud lagi. Sama juga tadi. Dia belum mau ruku, ternyata dia sudah ruku karena ada kepentingan misalnya. Kalau dia sudah ruku begini, dia balik lagi berdiri, kemudian dia ruku. Nah, seperti itu caranya kalau misalnya kita itu melakukan rukun-rukun ini, tapi tidak didasari niat untuk melakukannya. Nah, jadi kita kembali melakukan rukun-rukun tersebut. Sama halnya juga misalnya gini. Dengan ruku, terus lihat kalajengking misalnya. Lihat kalajengking itu berani atau takut ya? Biasanya takut kita. Lihat kalajengking di depan ini jalan. Akhirnya kita spontan tiba-tiba langsung berdiri. Padahal belum ada niat untuk iktidal. Maka iktidalnya kita tidak sah. Karena apa? Kita bangun karena takut kepada kalajengking. Terus gimana? Kalau mau sah, ruku lagi, iktidal. Itu cara supaya kita itu sah di dalam melakukan rukun. Jadi harus niat melakukan rukun itu karena Allah Subhanahu wa taala.
itu saja dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah ada manfaatnya, dan yang kurang insya Allah bisa kita sempurnakan setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ya saling memaafkan satu sama lain karena kita mau masuk bulan Ramadan. Terkhusus saya kalau misalnya banyak salah kepada panjenengan semuanya, ucapan, perbuatan, sikap yang kurang pantas saya lakukan, khususnya kepada para sesepuh, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semua yang kesalahan-kesalahan saya secara pribadi dimaafkan oleh panjenengan semuanya. Dan kita tutup insya Allah majelis pada malam hari ini dengan sama-sama membaca surat Fatihah sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita dan sesuai dengan niat-niat mereka saat menutup majelis-majelis ilmu. Kita niat sebagaimana niat mereka dan kita hadiahkan Fatihah kepada para ulama, khususnya beliau Syekh Abdullah bin Salim Sumair pengarang kitab Safinatun Najah, begitu juga kepada Syekh Muhammad Nawawi penyarah dari kitab Safinatun Najah yang kita pakai di dalam taklim kita di setiap malam ini. Mudah-mudahan semua mereka para ulama kita dapatkan keberkahan mereka, khususnya keberkahan ilmu dan keberkahan amal. Amin dan Allahumma amin. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyyah shalihah jami'ah syamila min khairati dunya wal akhirah. Wa nuhil Fatihah li haula'il ulama khususan minhum Syekh Salim bin Sumair wa Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa jami' ulama wal awliya was sulaha. Anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa barakatihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واعنا على القيام والصيام وقراءة القرآن وقنعنا باليسير من الكلام والطعام والمنام. اللهم اجعلنا ممن قامه وصامه إيمانا واحتسابا حتى نحظى بالغفران والإتقان من النيران يا الله يا رب العالمين.